penolong dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang waktu-waktu yang ada, Kau menolong kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mengerti dan taat melakukannya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya beri judul renungan yang akan kita dengar dengan judul Melewati Proses dan Menang. Melewati Proses dan Menang. Terambil dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah kita oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam kehidupan ini, semua kita baik orang percaya maupun bukan orang percaya kepada Kristus melewati namanya proses kehidupan. Setiap kita mengalami proses yang berbeda-beda. Ada yang mengalami proses keuangan, proses dalam sakit penyakit rindu mendapatkan kesembuhan, proses dalam rumah tangga, proses dalam pekerjaan, dalam pendidikan, ataupun dalam hal yang lain. Yang pasti manusia tidak lepas dari namanya proses. Nah, bagaimana kita bisa melewati proses kehidupan ini dan kita bisa memenangkannya? Terambil tadi dalam kitab Roma, ada tertulis di dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita ini bisa melewati proses dan kita menang. Poin pertama adalah dibutuhkan yang namanya ketekunan. Terlebih kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita harus bertekun di dalam kebenaran. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus di dalam sekeliling kita yang tidak kudus, sekeliling kita yang tidak benar. Kita tekun di dalam kebenaran, tekun di dalam kekudusan. Kata ketekunan di dalam bahasa Inggris dalam King James Version dikatakan passion. Artinya sabar. Sabar menanggung penderitaan, sabar menghadapi proses, tanpa mengeluh, tanpa mengomel, bahkan sabar menantikan pertolongan Tuhan, tanpa kita mencari pertolongan yang lain, tanpa kita mengandalkan kekuatan manusia, atau mencari pertolongan dari orang lain, saudara. Sabar menantikan penggenapan janji Tuhan. Perhatikan perbandingan dua wanita di dalam Alkitab. Yang pertama Sarai. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.
Perbandingan pertama dari seorang wanita yang bernama Sarai, wanita yang tidak sabar, wanita yang tidak tekun menanti penggenapan janji Tuhan. Biasanya orang yang tidak tekun, orang yang tidak sabar itu seringkali menyalahkan keadaan, seringkali menyalahkan sekeliling, tidak melihat dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Bahkan yang lebih parah, orang yang tidak sabar, orang yang tidak tekun itu seringkali menyalahkan Tuhan. Di dalam Kejadian 16 ayat 2 yang baru kita baca tadi, Sarai mengatakan demikian kepada Abram. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Perhatikan kata-kata tidak. Siapa yang bilang Tuhan tidak memberikan Sarai anak? Tidak ada. Beda kalau tertulis Tuhan belum memberi aku anak. Berarti nanti pasti suatu saat itu akan diberi. Tapi Sarai tidak tekun, tidak sabar, dan dia menuduh Tuhan tidak memberi aku anak. Saudaraku, jangan sampai kita di tengah proses kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai di tengah proses kita menyalahkan orang lain. Mari kita lihat diri kita. Kita berkaca dulu, lihat bagaimana, apakah kita hidup benar, kita sudah bertekun, kita sudah beriman. Bagaimana? Saudara sendiri yang tahu. Mari saudaraku lebih tekun lagi. Jangan menyalahkan siapapun. Tetap sabar nantikan pertolongan Tuhan. Wanita yang kedua berbeda dari Sarai. Sama-sama tidak punya anak. Tapi perhatikan ini saudara. Hana. Seorang wanita bernama Hana. 1 Samuel pasal 1 ayat ke-7. Di situ ada tertulis kalimat, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Nanti saudara yang dikasih Tuhan bisa membaca secara keseluruhan 1 Samuel pasal 1. Bagaimana Hana ini pedih hatinya. Sangat pedih. Karena suaminya yang bernama Elkana punya istri lagi yang bernama Penina. Dan Penina ini punya anak banyak. Ya, saya pakai bahasa Jawa, nerecel. Jadi anaknya tuh banyak, nerecel gitu ya. Tapi ini Hana tidak punya anak. Sehingga Penina sering sekali menyakiti hatinya Hana. Sedih, iya saudara. Tapi yang luar biasa, dari tahun ke tahun, Hana ini tetap berharap kepada Tuhan. Hana tetap datang ibadah kepada Tuhan. Tetap berharap, curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Betapa dia merindukan memiliki seorang anak. Dan sampai akhirnya Tuhan membuka rahim Hana dan diberi anak. Itu bukan waktu yang pendek. Waktu yang lama, dari tahun ke tahun terjadi terus. Penina menyakiti Hana, Penina menyakiti Hana. Hana belum juga punya anak. Hana juga belum juga punya anak. Bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan memberi mujizat. Ketekunan Hana mendatangkan atau menghasilkan buah, yaitu Hana akhirnya memiliki anak dan anak itu diberi nama Samuel. Tepat seperti di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, tekun supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang kedua, saudaraku, setelah tadi yang pertama yaitu kita membutuhkan ketekunan, ya, tekun. Yang kedua adalah tahan uji. Di dalam Roma pasal 5 ayat keempat tadi ada tertulis, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudaraku, ketekunan itu membutuhkan proses yang tidak pendek, lama, bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun, dan terserah kapan nanti Tuhan yang akan memberikan buah dari ketekunan itu. Tapi di tengah ketekunan itu, kita sedang diuji. Apakah kita tahan uji atau tidak? Daud adalah tokoh yang tahan uji. Daud pernah dalam masa sukar, tapi dia tetap tahan uji. Masa sukar apa? Daud diremehkan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Daud dikhianati dan diberontak oleh anaknya, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Masa sukar, saudara. Diremehkan oleh keluarga,
juga dikhianati oleh orang terdekatnya, bahkan oleh anaknya sendiri hendak dikudeta, diberontak. Daud harus lari bersembunyi di gua-gua, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap suka memuji, menyembah Tuhan. Proses yang demikian berat, sangat sukar yang dihadapi Daud, bahkan sampai dia pernah pura-pura gila. Tapi dia tetap menaruh harapnya kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya di masa sukar saja ujian itu datang, tapi di masa jaya sekalipun, Daud tetap tahan uji. Daud mengalahkan Goliat dan Daud dipuji-puji, saudara. Daud kerajaannya luar biasa, saudara. Tapi Daud tidak menjadi sombong. Daud tidak tinggi hati, saudara. Daud tetap menyerahkan semuanya itu dikembalikan kepada kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Tapi tidak hanya itu. Saat Daud jatuh dalam dosa, Daud gagal. Daud berzinah. Tapi Daud kembali tahan uji. Dengan cara dia kembali bertobat. Dia kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bangkit. Orang yang tahan uji bangkit, saudara. Daud tidak menyerah. Daud tidak mau terus berbuat dosa. Daud tidak mau tinggal dalam dosa. Tapi Daud mau bangkit. Inilah, saudara, orang yang tahan uji. Emas diuji dengan api. Manusia diuji dengan masalah, saudara. Mari kita koreksi diri kita. Apa masalah ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Karena kita, ulah kita, ayo kita bertobat. Kita datang pada Tuhan, minta ampun, bertobat, Tuhan akan pulihkan. Tapi bila masalah itu datang karena memang diizinkan Tuhan, kita mengalami sebuah proses karena kita mempertahankan hidup benar, tetap tekun, tetap tahan uji. Contohnya, ada orang yang diajak korupsi, dia tidak mau. Dia tidak mau, dia tetap mau hidup benar. Dan akhirnya dia dipecat. Tidak masalah. Itu ujian bagi dia. Daripada dia ikut korupsi, berbuat dosa, lebih baik dia hidup benar, dipecat tidak masalah. Karena Tuhan sanggup membukakan pintu yang lain. Tuhan sanggup mengirimkan pekerjaan yang lebih baik sebelumnya, daripada sebelumnya. Mari saudara, tahan uji. Yang terpenting saat kita sedang dalam ujian adalah sejauh mana kita hidup dekat dengan Tuhan. Ingat janji firman-Nya, Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau hari ini engkau sedang diproses, mengalami berbagai lika-liku masalah kehidupan yang membuat engkau tertekan, mari kita tetap tahan uji. Tekun dan tahan uji. Pisau makin diasah makin tajam, makin diproses makin berpengalaman. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Saudaraku, ada orang yang bernama Ludwig von Beethoven. Guru musiknya membuli dia. Ini orang payah, gak punya bakat, gak bisa ini, diajari musik gak bisa ini, gak punya bakat, payah, pokoknya payah. Gurunya membuli Ludwig von Beethoven demikian. Tapi kita tahu Beethoven akhirnya menjadi komposer yang hebat, luar biasa. Ya, dia menjadi komposer yang hebat, luar biasa. Dialah Beethoven. Ada sebuah ketekunan, ada sebuah ujian, dan akan murni. Tahan uji itu akan menjadikan kita orang yang hebat di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ayat kelima dalam Roma pasal 5 ayat kelima tadi ada tertulis, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melewati proses dan menang, terus berharap. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah
banyaknya nanti keturunan. Terus berharap, terus tekun, terus tahan uji, terus berharap. Seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Kok bisa ya? Tidak ada dasar, tapi kok terus tetap berharap dan percaya, kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan tadi ayat tadi dalam Roma pasal 4 ayat 18, Roma 4 ayat 18, saya bacakan sekali lagi, kita dengarkan baik-baik. Apa yang membuat Abraham ini terus berpengharapan, terus percaya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ada kalimat yang membuat Abraham terus berharap, terus percaya. Yaitu kalimat menurut yang telah difirmankan. Menurut yang telah difirmankan. Karena itu yang bisa membuat kita terus berharap, kita terus percaya. Karena firman, karena janji Tuhan. Pertanyaannya, firman apa yang kita simpan di hati kita? Janjinya apa yang kita simpan? Itu yang kita ingat dan kita terus berharap, percaya. Pasti janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mazmur pasal 12 ayat ke-6 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu murni, tidak ada kepalsuan. Janji Tuhan bukan seperti janji manusia yang kadang ditepati, kadang tidak ditepati. Ya, kalaupun ditepati, kadang juga tidak seperti ekspektasinya. Inginnya, wah, suaminya janji, mah, nanti ya, tahun depan aku ajak keliling Eropa, gitu ya. Aku ajak keliling Eropa, gitu. Waduh, istrinya seneng banget. Suaminya janji, wah seneng karena memang suaminya kaya. Pasti nanti tahun depan bisa keliling Eropa. Apa yang terjadi, saudaraku? Tahun depan tidak jadi keliling Eropa. Tapi tetap diajak keliling-keliling. Keliling di mana? Ya keliling perumahan, saudaraku, jogging pagi. Ya. Keliling perumahan jogging sambil olahraga, keliling-keliling terus. Tapi tetap kan, sama kan, janjinya ditepati, keliling-keliling, tapi nggak di Eropa. Kenapa? Karena suaminya sedang dalam masalah keuangan, menuju ambang kehancuran. Saudaraku, manusia bisa berubah-ubah. Tapi Tuhan kita janjinya tidak pernah berubah, saudaraku. Terus berharap, apa yang kau pegang? Janji firman Tuhan apa? Pasti ada, saudaraku. Karena itu setiap firman, khotbah yang kita dengar, saudaraku, kita meteraikan di hati kita. Firman Tuhan itu kita meteraikan. Menurut yang telah difirmankan. Itu yang membuat kita terus bisa berharap, terus percaya. Waktu kita sedang dalam kesulitan, keuangan, waduh ini isi dompetnya tipis, rekeningnya kok makin menurun. Percaya. Filipi, dikatakan di kitab Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Waktu kita dalam keadaan yang susah, mungkin pasangan kita atau anak kita tidak mengerti beban problem yang kita hadapi. Kita dalam keadaan tertekan, ingat janjinya. Bahkan ada lagu, janji firman Tuhan itu dibuat sebuah lagu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Janji apa lagi, saudaraku? Banyak janji Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius pasal 28, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saudaraku, jangan takut, jangan bersedih, jangan susah hati, jangan stres, jangan tertekan. Setiap manusia mengalami proses. Tapi perbedaannya dengan orang yang percaya, yaitu kita, dibanding orang dunia yang tidak percaya Tuhan, adalah kita punya harapan. Kita bisa terus berharap. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia tidak akan berdusta, tidak mungkin berdusta. Janjinya selalu ditepati dan sempurna. Ditepati dengan sempurna. Seperti tadi saya katakan, manusia bisa berubah. Bisa tidak menepati janji, atau mungkin ditepati janjinya, tapi tidak seperti yang diharapkan. Beda dengan Tuhan kita. Janjinya tepat. Janjinya iya dan amin.
Saudaraku, di penghujung khotbah yang saya sampaikan ini, 3 cara bagaimana atau 3 langkah kita melewati proses dan kita menang. Tetap tekun, tahan uji, terus berharap. Mudah bukan? Tetap tekun, tahan uji, terus berharap. Kerjakan, lakukan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, secara manusia kami lemah, kami tidak mampu. Tapi karena ada Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus memberi kami kekuatan, sehingga kami taat melakukan firman-Mu. Kami mau tekun, kami mau tahan uji, kami mau terus berharap pada firman-Mu, bahwa Tuhan menyertai kami tidak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami terus di dalam penyertaan dan berkat kasih rahmat Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.